إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء. Peringatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mari kita teladani perintah-perintah beliau dan ajaran-ajaran beliau. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mari kita simak penceramah kita. Sebelum akhir sambutan, kami atas nama pemerintah Banyuasin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak penceramah yang memberikan pencerahan pada kita hari ini. Mohon kiranya kita semua untuk menyimak dan mendengarkan tausiah. Semoga kita semua dapat memetik hikmah maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan untuk menjadikan motivasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dan berkepribadian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan. Pada Allah mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Untuk itu kepada Bapak Haji Slamet Sumarsono kami sampaikan, bukan kacang sembarang kacang, kacang ditaruh di atas bangku. Walaupun sambutannya tidak panjang, tapi bantuannya tetap kami tunggu. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang muliakan, merupakan acara inti di malam hari ini, yaitu ceramah seputar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan disampaikan oleh Syekh Dr. Al-Habib Thorik Ghanam Al-Hasani, nanti diterjemahkan oleh Muhammad Thorik LC. Untuk itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang muliakan, musim ini musim penghujan, kalau malam banyak laron. Bapak Ibu hadirin dengan nyaman kita akan mendengarkan penceramah Ustadz dari Lebanon. Kalau malam banyak laron, laron bersarang di bawah tanah. Walaupun penceramahnya dengan bahasa Lebanon, kita nanti akan mendengarkan lewat penceramah. Untuk itu kepada Ustadz, para penceramah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Syekh menyampaikan bismillah, kemudian bersyukur kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya,
serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Juga Syekh tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi tambah ilmu yang bermanfaat serta dijauhkan dari perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Juga Syekh tadi mengingatkan kepada kita semua untuk mengikhlaskan niat ketika kita menghadiri majlis ilmu agama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya segala perbuatan yang baik itu tergantung pada niat yang baik. يقول الله تعالى في القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu hanyalah Islam. كل الأنبياء مسلمون. Semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu muslim. كلهم جاءوا بالإسلام. Mereka semuanya datang dengan agama satu, yaitu Islam. أولهم سيدنا آدم عليه السلام. Pertama kali nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Adam alaihi salam. وخاتم الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian ditutup oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله تعالى أيد أنبياءه بالمعجزات. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabinya dengan mukjizat. المعجزة أمر خارق للعادة. Jadi kita tahu juga bahwasanya namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. ما جرت العادة أن ينبع الماء من بين اللحم والدم. Jadi tidak biasa ada air itu keluar dari sela-sela jari di antara daging dan darah. الماء ينزل علينا من السماء كما يحصل الآن. Jadi ada air yang turun dari langit seperti halnya yang terjadi sekarang. والماء ينبع من الأرض. Ada juga air yang keluar dari bumi. من أنزل علينا ماء السماء. Siapa yang menurunkan air dari langit? الله. Allah. من أنزل علينا ماء السماء. Siapa yang menurunkan air dari langit? ومن أنبع الماء من الأرض. Siapa yang mengeluarkan air dari bumi? الله قادر على أن يخرج الماء من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tentu Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengeluarkan air dari sela-sela jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ففي صلح الحديبية Pada perang Hudaybiyah طلع الماء من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. jadi keluar air dari sela-sela jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الماء قد انقطع. Karena pada waktu itu air sudah habis. فطلع الماء من كف رسول الله. Kemudian keluar air dari sela-sela jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى شرب كل من كان معه. Sampai semua orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semua kebagian minum. شربوا وتوضأوا. Bahkan mereka juga bisa berwudu dengan air dari baginda sallallahu alaihi wasallam. وسألوا أحدهم كم كنتم. Kemudian ada seseorang dari mereka bertanya, berapa jumlah kalian dulu itu? قال كنا 1500. Kemudian dijawab, dulu kita jumlahnya ada 1.500 orang. ولو كنا 15,000 لكفانا. Seandainya jumlah kita itu 15.000, niscaya air yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam itu akan mencukupi. هذا تأييد من الله. Ini adalah pengukuhan dari Allah.
هذا تصديق من الله تعالى لحبيبه محمد. Jadi ini pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا دليل على صدق رسول الله محمد. Jadi ini menunjukkan tentang jujurnya, benarnya apa yang disampaikan Nabi Muhammad. لأن الله تعالى لا يؤيد الكاذبين. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguatkan orang-orang yang berdusta. Rasulullah صادق فيما يخبر. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang jujur terhadap apa yang diberitakan kepada kita. Allah Ta'ala ayyadahu bil mu'jizat. Karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi kita Muhammad dengan mukjizat. Wa min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Termasuk dari mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haninul jid'i, merintihnya pohon kurma. Rasulullah عندما كان يخطب بالناس كان يستند إلى جذع نخل يبيس. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, dia memberikan ceramah kepada manusia, dia itu ada mimbar, dia itu bersandar pada suatu pohon, yaitu pohon kurma. فجاءت امرأة وقالت يا رسول الله لو تأذن لنا نصنع لك المنبر. Kemudian ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk membuat mimbar untuk kamu." فجاء يوم الجمعة. Kemudian datanglah hari Jumat. واعتلى رسول الله المنبر. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. وبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر. Kemudian dimulailah khutbah sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di atas mimbar. فحن الجذع وبكى. Kemudian merintihlah pohon kurma tadi yang disandari oleh Nabi dan menangis. جذع شجرة. Jadi itu adalah pohon. يبكي على فراق رسول الله. Dia menangis karena ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى سمع بكاءه كل من كان في المسجد. Sampai orang-orang yang ada di masjid semua mendengar rintihan dan nangisan pohon kurma tersebut. فنزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر. Kemudian turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimbar. واحتضنه. Kemudian dipeluklah pohon kurma tersebut. كما تحتضن الأم طفلها الرضيع فيسكت. Seperti halnya seorang ibu yang memeluk anaknya, kemudian setelah dipeluk pohon kurma tersebut itu berhenti menangis. فهدأ الجذع رويدا رويدا. Jadi berhentilah dari menangis secara perlahan-lahan. وقال عليه الصلاة والسلام لو لم يفعل لبكى الجذع شوقا لرسول الله إلى يوم القيامة. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak aku peluk, niscaya pohon kurma tersebut akan menangis terus merintih sampai hari kiamat karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفضل الخلق محمد. Makhluk yang paling utama adalah baginda Muhammad. أفضل البشر محمد. Orang yang paling utama adalah Muhammad. أفضل الأنبياء محمد. Nabi yang paling utama adalah Muhammad. أجمل الناس محمد. Orang yang paling tampan itu adalah Muhammad. رسول الله محمد هو أحب الخلق إلى الله. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling dicintai oleh Allah. والأمة الإسلامية تحتفل في ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. Jadi semua orang Islam itu mengadakan perayaan terhadap dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا تحتفل؟ Kenapa mereka itu mengadakan perayaan?
شكرا لله تعالى karena mereka bersyukur kepada Allah على هذه النعمة العظيمة terhadap nikmat ini, nikmat yang agung. لأن رسول الله دلنا إلى طريق الجنة Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan terhadap surga. لأن رسول الله علمنا ما هي الواجبات Karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kewajiban-kewajiban. وعلمنا ما هي المحرمات Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa itu yang dinamakan haram. وعلمنا أن أفضل الواجبات الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kewajiban yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. أفضل الأعمال Jadi utama-utamanya amal. أول الواجبات Jadi kewajiban-kewajiban yang harus didahulukan. أعلى الواجبات Jadi kewajiban-kewajiban yang paling tinggi الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قبل الصلاة Itu kita lakukan sebelum mengerti salat, وقبل الصيام sebelum puasa, وقبل الزكاة sebelum menunaikan zakat, وقبل الحج sebelum kita naik haji, وقبل حفظ القرآن dan sebelum kita menghafal Al-Quran, وقبل بناء المساجد. sebelum kita membangun masjid. أول الأعمال Jadi awal yang harus kita lakukan الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه بدون الإيمان الإنسان مهما عمل لا حسنات له. Karena tanpa keimanan apapun yang dilakukan seseorang terhadap perbuatan-perbuatan baik, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari kebaikan tersebut. اسمعوا هذه الآية. Dengarkanlah ayat ini. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa orang-orang yang beramal kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang mukmin, faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira. Maka mereka akan dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang ia kerjakan. شرط لقبول الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان على الإيمان. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya syarat diterima amalnya seseorang yang pertama adalah beriman. أما إذا لم يكن على الإيمان مهما عمل لا حسنات له. Sedangkan kalau tidak disertai dengan iman, apapun yang ia kerjakan dari kebaikan-kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari yang ia kerjakan. وإذا مات على غير الإيمان فهو في الآخرة من الخاسرين. Apabila dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mati dalam keadaan rugi. فما معنى الإيمان بالله؟ Berarti kita harus tahu apa arti itu iman kepada Allah. التصديق القلبي أن الله موجود. Pembenaran hati, keyakinan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada. وحده الخالق. Dialah Allah yang menciptakan. وحده لا شريك له. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. ونحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Benar, kita ketika di dunia tidak melihat Allah, نرى ما يدل على وجود الله. akan tetapi kita bisa melihat perkara yang menunjukkan adanya Allah. انتبهوا جيدا. Kita harus dengar seksama. الضربة
لا بد لها من ضارب. Kata Syekh bahwasanya yang namanya pukulan itu harus ada yang memukul. إذا أنا كنت أقف خلف الأستاذ رقيب Jika Syekh ini berdiri di belakang saya, وعملت له هكذا، kemudian dia menepuk dada saya, أول شيء ماذا يفعل؟ kemudian pertama kali yang saya lakukan apa? يلتفت ليرى من الذي ضربه، Saya tentu akan menoleh dengan bertanya siapa yang memukul saya. لأن الضربة لا بد لها من ضارب. Karena yang namanya pukulan, tepukan itu harus ada yang memukul. الفعل لا بد له من فاعل. Yang namanya perbuatan itu harus ada yang berbuat. هل جئتم اليوم إلى هذا المكان وجدتم الكراسي والخيمة والمسرح كل هذا وضع وحده أو لا بد من فاعل؟ Apakah kalian ketika datang ke sini ada namanya perkemahan ini, tenda, kemudian ada kursi, apakah semuanya ini ada dengan sendirinya atau ada yang menata? لا بد من فاعل. Berarti harus ada yang berbuat. فالفعل لا بد له من فاعل. Karena yang namanya perbuatan itu harus ada yang berbuat. الكتابة لا بد لها من كاتب. Namanya tulisan itu harus ada yang menulis. إذا وجدتم كتابة على الجدار، Jika kalian itu mendapati tulisan pada tembok, واحد كتب saya cinta kamu. jadi ada seseorang menulis dengan kata-kata saya cinta kamu. تسألون من الكاتب؟ Kalian tentu akan bertanya siapa yang menulis. لأن الكتابة لا بد لها من كاتب. Karena yang namanya tulisan itu harus ada yang menulis. والبناء لا بد له من بناء. Namanya bangunan itu harus ada yang membangun. وهذا العالم لا بد له من خالق. Tentu alam ini lebih-lebih harus ada yang menciptakan. وعرفنا أن اسم الخالق الله من طريق الأنبياء. Dan kita tahu bahwasanya nama yang menciptakan alam ini adalah Allah, itu dari para nabi-nabi Allah. انتبهوا جيدا. Seharus kita dengarkan dengan seksama. الله ليس كمثله شيء. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. ليس جسما كثيفا كالبشر. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti halnya manusia. وليس جسما لطيفا كالنور والظلام. Bukan juga Allah subhanahu wa ta'ala benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti halnya cahaya. ولا يوصف بصفات الجسم. Dan tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat benda. الله لا يتصور في العقول. Allah tidak bisa dibayangkan dengan akal. العقل مخلوق. Karena akal itu adalah ciptaan Allah. وما يتخيله الفكر والعقل هو مخلوق أيضا. Tentu yang difikirkan, yang dihayalkan oleh akal itu tentu ciptaan Allah juga. قال العلماء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, mahma tasawwarta bidalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. نتفكر في مخلوقات الله Kita diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, ولا نتفكر في ذات الله. dan kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah. نحن من مخلوقات الله. Kitalah yang diciptakan oleh Allah. نتفكر في أنفسنا. Kita disuruh untuk berpikir tentang diri kita sendiri. كيف نأكل؟ Bagaimana kita bisa makan? كيف نشرب؟ Bagaimana bisa kita minum? كيف نتكلم؟ Bagaimana bisa kita berbicara? كيف نرى؟ Bagaimana bisa kita melihat? كيف نسمع؟ Bagaimana kita bisa mendengar? كيف نتنفس؟ Bagaimana kita bisa bernafas? كل هذا يدل على عظيم قدرة الله. Semua ini itu menunjukkan tentang agungnya kuasa Allah. من الذي خلقنا؟ Siapa yang menciptakan kita? أعد. Diulangi. Siapa yang menciptakan kita? انظروا إلى الأصابع الخمس. Cobalah kita perhatikan jari-jari kita bersama. هل ترون أصبعا بطول الآخر؟ Apakah kita mendapati jari-jari kita semuanya panjangnya sama? تخيلوا لو كانت بطول بعضها. Coba pikirkan seandainya semua jari ini itu sama panjangnya. كيف كنا نأكل Bagaimana kita bisa makan ونكتب؟ dan bisa menulis?
تفاوت طول الأصابع يساعدنا على استعمالها. Jadi perbedaan panjang itu memudahkan kita untuk meraih sesuatu. في الكتابة Dalam menulis والطعام ataupun makan والعمل. ataupun bekerja. لو كانت بطول بعضها لما عرفنا كيف نستعمل اليد. Seandainya panjangnya itu sama, itu kita tidak tahu bagaimana bisa menggunakan tangan tersebut. من جعل أصابعنا على هذا الطول؟ Siapa yang menjadikan jari-jari kita itu beda ukurannya? فإذا هذا التفكر في مخلوقات الله. Inilah yang dimaksud kita disuruh berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. أيهما أكبر هذه الخيمة أو السماء؟ Mana yang lebih besar, atap ini, tenda ini, ataupun langit? أعد. Mana yang lebih besar antara tenda ini dengan langit? هذه الخيمة لها أعمدة تحملها. Kita tahu tenda ini ada beberapa tiang yang menyangganya. الآن لو أزيلت هذه الأعمدة ماذا يحصل؟ Kemudian kalau seandainya tiang-tiang ini dihilangkan, apa yang terjadi? أولا نهرب. Yang pertama kali kita harus lari dulu. لو أزيلت هذه الأعمدة الخيمة تقع علينا. Tentu kalau semua tiang ini dihilangkan, maka akan runtuh tendanya. السماء لا أعمدة لها. Kita tahu bahwasanya langit yang begitu besar tanpa ada tiang, هي محفوظة بقدرة الله. karena dijaga oleh Allah. الله تعالى رفعها بلا عمد. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat langit tanpa tiang. هذا معنى التفكر في مخلوقات الله. Inilah arti dari kita disuruh berpikir tentang makhluk Allah. الإسلام أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله. Jadi Islam memerintahkan kepada kita untuk berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, ونهانا عن التفكر في ذات الله. dan melarang kepada kita untuk berpikir tentang zat Allah. الله تعالى لا يشبه البشر Karena Allah tidak sama dengan manusia, ولا الملائكة tidak sama dengan malaikat, ولا النور tidak sama dengan cahaya, ولا الظلام. tidak sama dengan kegelapan. لا يسكن السماء Tidak dikatakan Allah duduk di langit, ولا يسكن العرش. tidak dikatakan Allah bertempat di arsy. كان ولا مكان. Karena Allah ada sebelum adanya tempat, وبعد أن خلق dan المكان setelah Allah menciptakan tempat, الله لا يتغير. maka Allah tentu tidak akan berubah. نحن نتغير. Kitalah yang berubah. هل طلعنا من بطون أمهاتنا بهذا الطول؟ Apakah kita keluar dari perut ibu-ibu kita masing-masing dalam keadaan besar seperti ini? هل أنا طلعت من بطن أمي وعندي لحية بيضاء؟ Apakah saya ini keluar dari perut ibunya langsung mempunyai jenggot putih? تغيرنا. Kita berubah. من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita? الله يغير ولا يتغير. Allah yang merubah, tidak berubah. sama-sama. Kita ulangi bersama-sama. Allahu yughayir. Allahu yughayyir. Allahu yughayir. Wa la yataghayyar. Bilughatikum. Dengan bahasa kita. Bahasa Palembang apa Indonesia ini? Iya, saya nggak bisa bahasa Palembang. Jawa. Banyak yang Jawa ya. Saya juga dari Jawa. Sama dengan Pak Wakil Bupati kayaknya. Meskipun tidak kenalan, saya tahu dengan ucapannya dia dari Jawa. Jadi kita ulangi bahwasanya Allah yang merubah, tidak berubah. Allah yang merubah, tidak berubah. Lagi. يعيدون بصوت مرتفع لكن تماهل عليهم كلمة كلمة. Ya, kita ulangi bersama-sama dengan suara serentak, kemudian suara yang paling lantang. Ya, kita ikuti apa yang saya ucapkan. Allah yang merubah, tidak berubah. Allah yang merubah, tidak berubah. Allah yang merubah, tidak berubah. Masya Allah. Bagus. الآن أنا أسألكم Sekarang saya yang akan bertanya وأريد الجواب بصوت مرتفع. dan ingin kepada kita menjawab dengan suara yang lantang.
بعد سماع السؤال باللغة الإندونيسية. Tentu kita menjawab setelah mendengar jawabannya dengan bahasa Indonesia. Siap? Kamu yakin? Siap? Man khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Man khalaqal arsh? Siapa yang menciptakan arsh? Man khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Man khalaqa kull al-amakin? Siapa yang menciptakan semua tempat? فإذن الله تعالى كان قبل المكان. Berarti Allah ada sebelum adanya tempat. والله لا يتغير. Maka Allah tidak akan berubah. الذي يتغير يحتاج إلى مغير. Kenapa? Karena yang berubah itu butuh yang merubah. الله لا يحتاج للمكان. Maka Allah tidak butuh kepada tempat. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Jadi al-makan dalam bahasa Arab itu adalah ruang kosong yang dipenuhi dengan benda. كما كل واحد الآن يملأ فراغا. Seperti halnya kita semuanya itu memenuhi ruang kosong masing-masing. ما رأيكم نعمل رياضة؟ Bagaimana pendapat kalian kalau kita olahraga dulu? mau؟ قيام. Silakan berdiri. ما شاء الله. كان الله ولا مكان. لا تعلمهم لا يرددون عندما أقول لك يرددون. فقط التعليم. ترجم. Allah ada tanpa tempat. كان الله ولا مكان. Allah ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah Allah menciptakan tempat, الله لا يتغير. maka Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Allah ada tanpa butuh pada tempat. هذا اعتقاد المسلمين. Ini adalah keyakinan orang muslim. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. المكان هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Jadi kita tahu bahwasanya yang namanya al-makan, tempat, itu adalah ruang kosong yang dipenuhi oleh benda. انظروا إلى أماكنكم الآن. Sekarang kita lihat tempat masing-masing. انظروا إلى أماكنكم إلى الفراغ. Disuruh untuk melihat tempat kita masing-masing yang tadinya kita dudukin. هذا الفراغ يقال له المكان. Jadi ruang kosong ini yang tadinya kita duduki itu namanya al-makan atau tempat. غير مكان في bahasa Indonesia. Bukan makan menurut bahasa Indonesia. bahasa Indonesia makan طعام. Kita tahu kalau makan, kalau bahasa Indonesia itu adalah makanan. nasi goreng, bakso, pempek, bakwan. الآن عندما أعد إلى الثلاثة نرجع إلى أماكننا. Sekarang kata saya setelah dihitung 3 kali, kemudian nanti kembali ke tempat masing-masing. ولنرى من سيرجع أول واحد. Supaya kita tahu siapa yang lebih cepat menduduki tempat duduknya. siap? Wa yaquluna Allah. Wa yaquluna Allah. كله. Dan jangan lupa juga mengucapkan Allah dengan suara lantang, keras, serempak, gitu ya. Jadi disuruh untuk kembali pada tempat duduknya masing-masing dengan cara mengucapkan Allah supaya kita tahu siapa yang lebih cepat dari kalian. siap? Satu, dua, tiga. Masya Allah, Masya Allah. الآن من كان يشعر بتدور ذهب التدور عنه. Katanya sekarang yang merasa ngantuk dan tertidur sudah hilang rasa ngantuknya. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. Saya juga memohon kepada Allah seperti halnya Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah juga mengumpulkan kita di surganya. وأن يجعلنا متحابين. Dan menjadikan kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. وأن يجعلنا متزاورين. Dan menjadikan kita saling berkunjung satu dengan yang lainnya.
وأن يجعلنا متعاونين على نشر علم أهل السنة dan menjadikan kita saling kerjasama membantu dalam menegakkan akidah Ahlus Sunnah. وأنا مستعد أن أنضم إلى مجلس التعليم الذي عمل لمرضاة الله تعالى. Nah, katanya tadi kan ada nama Mardhatillah. Jadi Syekh itu siap untuk bergabung dengan majelis taklim, terutama majelis taklim yang di situ namanya Mardhatillah, yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. فأنا مستعد سياسياب أن آتي إليكم وأبقى معكم ليومين أو ثلاثة ونراجع في العقيدة. Dan Syekh juga siap untuk datang kembali kepada kita dan menetap di sini umpamanya 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah dulu kita pelajari dari kakek-kakek kita, terutama tentang ilmu akidah. Saya siap. Mau insyaallah tabaraka wa ta'ala thbutu ala aqidati ahli sunnah. Jadi kita disuruh untuk tetap dalam keadaan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala taqbalu dinan jadidan. Dan kita disuruh untuk tidak menerima agama yang baru. Hadhihi al-aqidah allati kana yu'allimuha asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Karena akidah ini akidah yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk Kiai Hashim Asy'ari. Aqidatut tanzih, yaitu akidah tentang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Tanzihullah ta'ala 'anil syabih wal makan. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai tempat, menyerupai sesuatu atau bertempat. Qala Allah ta'ala walam yakul lahu ma makna hadhihi al-ayah? Sesuai dengan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa lahu syabih wa laisa lahu mathil. Artinya Allah tidak sama dengan yang lain. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa narfa'u al-aidi ila as-sama' li'anna as-sama' qiblatud du'a. Tapi kenapa ketika kita berdoa menengadahkan tangan kita ke arah atas? Karena langit itu adalah kiblatnya orang berdoa. Kama anna al-Ka'bah qiblatus salat. Seperti halnya Ka'bah itu kiblatnya orang yang salat. As-sama' qiblatud du'a. Jadi langit itu adalah kiblatnya orang berdoa. As-sama' mahbitur rahamat. Karena disitulah turun rahmat-rahmat Allah. Maskanul malaikah. Tempat para malaikat-malaikat Allah. Allahu 'azzama sya'naha. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara langit. Waja'alaha qiblatan lil muslimin fi du'aihim. Dan menjadikan langit tersebut sebagai kiblat orang muslim ketika berdoa. Amma Allah la yahtaju ila al-jihad. Sedangkan Allah tidak butuh kepada arah. Huwa khaliqul jihad. Allah lah yang menciptakan arah. Fala yahtaju ilaiha. Maka tidak butuh kepada arah. Allah la yushbihu syai'an mawjudun bila makan. Allah tidak sama dengan yang lain. Allah ada tanpa butuh tempat. Allahumma thabbitna ala hadhihi al-aqidah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita terhadap akidah ini. Al-an tabarruk. Sekarang insya Allah kita akan mengambil barokah. Perlu diketahui, jadi beliau adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan ini dari kakek-kakek beliau. Pada waktu dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada di hadis Al-Bukhari ataupun Muslim, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada itu mencukur rambutnya, kemudian menyuruh kepada tukang cukur untuk mencukur bagian kanan, kemudian diberikanlah kepada salah satu sahabat namanya Abu Tolha. Begitu juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain menyebutkan tukang cukur ini mencukur rambut Nabi di bagian kiri, kemudian diberikan kepada salah satu sahabat namanya Ummu Sulaim. Para ulama mengatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambutnya kemudian diberikan kepada para sahabat, mereka tahu rambut ini bukan perkara yang dimakan, akan tetapi mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil barokah. Jika saja kita naik haji ke Ka'bah, kemudian kita mencium Hajar Aswad,
mencium Ka'bah dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwasanya itu adalah perkara yang agung. Lebih-lebih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih agung daripada Ka'bah, Nabi Muhammad lebih agung daripada Hajar Aswad dan lain sebagainya. Makanya ini nanti akan diatur oleh panitia untuk bertabarruk satu persatu. Biasanya Syekh menginginkan kepada kita itu untuk tertib, jadi tidak berdesak-desakan tapi dengan cara yang cepat, begitu, paham ya? Ya. Kemudian ketika bertabaruk supaya nanti diiringi dengan sholawat. Siapa yang suaranya merdu supaya diiringi dengan sholawat. Ana. Panitia bagaimana format yang atau di bawah aja ya, supaya semuanya tidak naik ke pentas. Atau apa Ana? تقفون وهم يمرون واحد واحد. Iya, saya ya. Enggak. Jadi ini supaya dipinggirkan dulu mejanya supaya nanti tidak berdesak-desak. Jadi caranya begini Pak, supaya dihasilkan barokah itu dilihat, karena hasil barokahnya itu dengan melihat rambut karena bentuknya kecil, kemudian dicium, kemudian diusapkan ke mata yang kanan dan kiri, sambil berdoa apa yang diinginkan. Yang sakit semoga Allah Ta'ala menyembuhkannya, dan yang rizkinya sulit kemudian Allah Ta'ala luaskan dengan rizki yang barokah, tapi dengan cepat dan tidak berdesak-desakan. Itu yang diinginkan Syekh ya, karena ini adalah amanah ini peninggalan kakek beliau, supaya tidak tersia-siakan. Semuanya banser berdiri dan menghadap ke sini, agak mundur. Agak mundur biar Sallallahu alaihi Muhammad. arah sini, arah kanan apa kiri? Min hunaka. Dari sebelah kanan ke sana ke kiri. Jadi buka jalan. Meja yang tadi itu supaya diangkat. Ya, dari sini. Laki-laki dulu ya, kalau semuanya laki-laki sudah, baru perempuan gitu. Laki-laki dulu, jangan bercampur ya, jangan bercampur. Laki-laki dulu, dahulukan yang laki-laki kemudian perempuan. Ayo. Ayo mulai diiringi sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت خير والغاية أنت خير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام كبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام كبلتين صلى الله على محمد 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 صلى الله على
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syamsul anta badrun. هذا القرآن يهيجنا لطريق الخير يؤدبنا. الله تعالى أنزله ورسوله، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يهيدنا لطريق الخير يعذبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يهيدنا لطريق الخير يعذبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن والحديث لوائلنا وآخرنا يدعو للعلم وللعمل، نشأ الشباب يعلمنا. هذا القرآن هو الحديث لوائرنا وآخرنا يدعو للعلم وللعمل، نشأ الشباب يعلمنا يدعو للعلم وللعمل، نشأ الشباب يعلمنا، نشأ الشباب يعلمنا. هذا القرآن يهيدنا لطريق الخير يعذبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا. هذا القرآن يهيدنا لطريق الخير يعذبنا. الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا، ورسول الله يعلمنا. رسول الله للعبنا من الإيمان أجمل.